Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Siap belajar pelajaran akidah akhlak? Pasti siap. Yuk belajar bersama. Pada materi kali ini kita akan belajar tentang tauhid rububiyah. Pernahkah kalian merenungkan bahwa bumi dan seisinya ada yang menciptakan? Pernahkah pula kalian berpikir jika terjadinya pergantian waktu telah ada yang mengatur? Melalui pembelajaran ini, mari kita belajar untuk lebih meyakini bahwa bumi yang menciptakan dan yang mengatur seluruh alam jagat raya ini hanya Allah. Oke, pada materi tauhid rububiyah, kita akan mempelajari tentang 1. Pengertian tauhid rububiyah, 2. Perbuatan yang merusak kesempurnaan tauhid, 3. Perilaku yang mencerminkan tauhid rububiyah, 4. Dalil naqli, 5. Dalil akli. Pengertian tauhid rububiyah. Tauhid secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata wahada yuwahidu tauhidan yang berarti mengesahkan. Sedangkan secara istilah, tauhid berarti meyakini bahwa Allah itu esa dan tidak ada sekutu baginya. Tauhid juga bermakna bahwa hanya Allah lah satu-satunya zat yang berhak disembah. Tidak ada zat lain yang maha segalanya. Sedangkan arti kata rububiyah adalah mencipta, memberi rezeki, dan mengelola. Maka, makna tauhid rububiyah berarti kepercayaan bahwa Allah lah satu-satunya pencipta, pemelihara, dan pengatur alam semesta. Adanya matahari, bulan, bintang, bumi, dengan segala isinya merupakan bukti dan tanda adanya Allah. Perbuatan yang merusak kesempurnaan tauhid. Yang pertama, syirik. Syirik merupakan perbuatan yang tergolong dalam dosa besar dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirik adalah menjadikan sesuatu selain Allah sebagai Tuhan yang disembah dan ditaati. Contoh perbuatan syirik adalah mendatangi tempat-tempat yang dianggap keramat untuk meminta pertolongan, menyembah berhala, memohon pertolongan kepada selain Allah, membuat sesaji atau mempersembahkan salah satu bentuk ibadah kepada selain Allah, mendatangi dukun atau tukang sihir, dan lain sebagainya. Yang kedua, nifak. Pengertian nifak adalah menampakkan Islam dan kebaikannya tetapi menyembunyikan kekufuran dan kejahatan. Orang yang melakukan perbuatan ini disebut dengan munafik. Dalam Al-Quran, golongan munafik ini dibahas sangat panjang karena golongan ini termasuk dalam kategori berbahaya dan bahkan disajikan dalam surat Al-Munafikun. Nabi Muhammad SAW bersabda, ciri-ciri orang munafik ada 3 macam, yaitu apabila berkata, ia berdusta, apabila berjanji, ia mengingkari, apabila dipercaya, ia berkhianat. Yang ketiga adalah kufur. Pengertian kufur secara bahasa adalah menutupi, sedangkan secara istilah adalah mengingkari sesuatu bagian dari ajaran Islam. Orang yang ingkar terhadap ajaran Islam disebut dengan kafir. Perbuatan kufur ini dapat menyebabkan terhapusnya pahala seseorang. Contoh perbuatan kufur diantaranya mengingkari kekuasaan Allah, melakukan perbuatan yang diharamkan, meninggalkan kewajiban seperti sholat. Perilaku yang mencerminkan tauhid rububiyah. Mengesahkan Allah bukan terbatas pada rasa percaya saja, namun juga diikrarkan atau dilisankan dan diamalkan dengan anggota badan kita. Maka jika disimpulkan dalam perilaku yang mencerminkan tauhid rububiyah sebagai berikut. 1. Selalu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Selalu berserah diri kepada Allah. 3. Selalu bersabar dalam menghadapi masalah. 4. Saling menyayangi dan mengasihi kepada sesama manusia.
5. Bekerja keras penuh dengan motivasi dan semangat untuk mencapai cita-cita. Dalil naqli tauhid rububiyah. Dalil naqli adalah dasar yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dalil naqli tauhid rububiyah. Wujud adanya Allah sudah sangat jelas, tidak bisa diingkari oleh makhluknya. Semua yang ada di alam semesta ini dapat digunakan sebagai bukti tentang wujudnya Allah. Bahkan benda-benda yang ada di sekitar kita dan segala unsur-unsurnya dapat menguatkan keyakinan kita bahwa semua itu pasti ada pencipta dan pengaturnya. Di antara ayat Al-Quran yang menerangkan tentang dalil naqli tauhid rububiyah di antaranya adalah Quran Surat Al-Jathiyah ayat 4, Quran Surat Dukhan ayat 7-8, Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Ibu akan membacakan salah satu di antara ayat tersebut. Quran Surat Dukhan ayat 7-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumitu rabbukum wa rabb abaikumul awwalin. Artinya, Allah yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Jika kamu adalah orang yang meyakini tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, yang menghidupkan dan yang mematikan, Dialah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu. Berdasarkan ayat-ayat di atas telah jelas bahwa Allah lah yang berhak untuk disembah, hanya Allah lah yang mengatur dan memelihara alam raya ini. Dalil akli tauhid rububiyah. Dalil akli adalah dasar yang bersumber dari akal pikiran manusia yang dapat membuktikan adanya tauhid rububiyah. Bukti nyata tentang adanya Allah adalah dengan terciptanya bumi dan isinya serta manfaat yang didapatkan dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjadinya fenomena alam, adanya Al-Quran, diutusnya Nabi dan Rasul juga termasuk dalil akli tauhid rububiyah. Baiklah, apakah sudah paham semuanya tentang penjelasan tauhid rububiyah? Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat kita pahami bersama dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.